Shalom Pak Greg dan teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan sebagai tugas psikologi umum pada pertemuan yang keempat. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Proses manusia menuju kebijaksanaan dan tanggung jawab sangat dipengaruhi oleh interaksi manusia dengan lingkungannya. Berikut akan saya jelaskan tahap interaksi manusia dari lingkup terdekat hingga lingkup paling luas yang mempengaruhi proses menuju kebijaksanaan dan tanggung jawab. Proses manusia menuju kebijaksanaan dan tanggung jawab sangat dipengaruhi oleh interaksi manusia dengan lingkungannya. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa tahap interaksi manusia dari lingkup terdekat hingga lingkup yang paling luas yang mempengaruhi proses bertumbuhnya kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam pribadi seorang manusia. Yang pertama, interaksi manusia dengan mikrosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan pribadi manusia. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, terutama menyangkut interaksi dengan orang tua, guru, dan teman sebaya. Hasil interaksi ini memberi kontribusi tertentu pada pembentukan karakter seseorang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa interaksi yang baik dengan mikrosistem dapat membentuk manusia menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Artinya, jika lingkungan mikrosistemnya mendukung lahirnya sikap tanggung jawab dan bijaksana ini, maka pribadi tersebut kemungkinan besar akan tumbuh menjadi seorang yang penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam memaknai hidup. Berikutnya, interaksi manusia dengan mesosistem. Mesosistem sendiri mencakup interaksi di antara mikrosistem, di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem yang lain. Sebagai contoh, ada tidaknya dukungan atau perhatian keluarga terhadap kedisiplinan belajar seorang anak tentunya akan mempengaruhi kinerja anak tersebut di sekolah. Sebaliknya, dukungan sekolah dan keluarga akan mempengaruhi seberapa jauh anak menghargai pentingnya belajar. Berikutnya, interaksi manusia dengan ekosistem. Ekosistem sendiri adalah sistem sosial yang lebih besar di mana seorang manusia tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter manusia tersebut. Sebagai contoh, waktu bekerja orang tua yang sedikit mempengaruhi pola asuh terhadap anaknya. Artinya, jika orang tua memberikan waktu lebih banyak untuk mengasuh anak daripada waktu untuk bekerja, maka anak tersebut kemungkinan besar akan tumbuh dalam pengasuhan yang baik karena berada di bawah pengasuhan orang tua kandungnya. Nah, pola pengasuhan seperti ini melahirkan sikap bijaksana dan tanggung jawab. Dalam arti karena anak tersebut mendapatkan asuhan yang benar atau didikan yang benar dari kedua orang tuanya. Berikutnya, interaksi manusia dengan makrosistem. Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan. Subsistem dari makrosistem ini terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, nilai masyarakat secara umum, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan
dengan paham religius yang tinggi. Anak ini akan terbentuk pribadinya menjadi seorang yang religius. Artinya, ia hidup penuh syukur dan mengandalkan Allah dalam segalanya. Dengan demikian, pribadinya yang bijaksana dan bertanggung jawab dapat terbentuk. Berikutnya, interaksi manusia dengan kronosistem. Kronosistem mencakup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu. Contohnya seperti perkembangan teknologi. Baik teman-teman sekalian, berdasarkan uraian yang sudah kita dengarkan bersama, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin baik lingkungan yang membentuk pribadi seseorang, maka semakin besar kemungkinan dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bijaksana. Sebaliknya, semakin buruk lingkungan yang membentuknya, maka semakin kecil harapan dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bijaksana. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana proses manusia yang tidak bijaksana serta tidak bertanggung jawab dalam kehidupan? Bagaimana interaksi ekologi dalam proses tersebut? Di nomor 1 tadi saya sudah menjelaskan bagaimana interaksi manusia dari lingkup yang paling kecil sampai pada lingkup yang paling luas. Nah, baik, untuk pertanyaan nomor 2 ini saya akan menjawabnya secara singkat saja. Seperti yang sudah kita ketahui tadi pada masalah atau kasus nomor 1, bahwa ternyata interaksi manusia dengan lingkungan sangat mempengaruhi tumbuhnya atau lahirnya kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam diri seorang manusia. Nah, untuk nomor 2, kita dapat menyimpulkan bahwa jika interaksi antara manusia dan lingkungan mendukung manusia tersebut untuk menjadi pribadi yang tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab. Misalnya, lingkungan mikrosistemnya tidak membantu dia menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab, atau ia tumbuh dalam keluarga yang broken home, dia kemungkinan besar akan menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab dan tidak bijaksana. Mengapa? Karena dia memiliki banyak kebutuhan psikologis, misalnya kebutuhan akan kasih sayang. Maka seorang anak yang membutuhkan kasih sayang yang berlebihan karena tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga atau orang-orang terdekatnya, cenderung menjadi pribadi yang pemberontak. Artinya dia menimbulkan masalah supaya mendapat perhatian dari orang-orang. Nah, jika sudah seperti ini, anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab. Berikutnya, apakah manusia yang tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan bisa berubah menjadi manusia yang bertanggung jawab dan bijaksana terhadap kehidupan? Menurut saya bisa. Mengapa? Karena manusia pada dasarnya pasti mengalami yang namanya dinamika atau perubahan, baik itu perubahan dalam fisiknya maupun perubahan dalam psikisnya. Dan perubahan-perubahan ini disebabkan oleh banyak faktor, baik itu faktor intern maupun faktor ekstern. Nah, dalam hal ini saya ingin mengambil contoh sebuah kisah perubahan yang bukan saja merubah dirinya tetapi juga merubah dunia. Nah, mungkin kita semua sudah pernah mendengar kisah ini. Kisah tersebut adalah kisah perubahan Rasul Paulus dari Saulus yang penganiaya menjadi Paulus si Rasul para bangsa. Sebuah perubahan yang sungguh luar biasa. Nah, Paulus sendiri lahir dan hidup dalam ajaran hukum Taurat yang ketat, yang taat.
Dia dididik secara khusus oleh Rabi Gamaliel, seorang rabi luar biasa di zaman Santo Paulus. Di bawah didikan Gamaliel ini, Rasul Paulus tumbuh menjadi pribadi yang sangat fanatik dengan ajaran Taurat. Jadi tidak heran jika berhadapan dengan para murid Yesus yang menyampaikan ajaran yang menurutnya bertentangan dengan hukum Taurat, dia menjadi seorang pembunuh jemaat-jemaat Kristus. Nah, dalam perjalanan waktu, ternyata Rasul Paulus ini mengalami sebuah pengalaman yang mengubah hidupnya, yaitu ketika dia mengejar para murid Yesus ke kota Damsyik. Dia bertemu dengan Yesus dalam sebuah penglihatan yang menjadikannya buta. Pengalaman buta ini membawa banyak pergulatan dalam diri Saulus. Dia yang dikenal sangat hebat, sangat berkuasa, kini bukan apa-apa lagi karena dia menjadi seorang yang buta. Nah, pada saat itu seorang murid Tuhan yang bernama Ananias datang ke tempat Paulus dan menyembuhkannya dalam nama Yesus. Pengalaman disembuhkan, pengalaman disapa oleh Yesus ini mengubah seluruh hidup Rasul Paulus menjadi lebih baik. Dia menjadi seorang rasul, rasul para bangsa. Sauluslah yang mempertobatkan orang-orang luar Yahudi atau orang-orang yang waktu itu dianggap kafir, termasuk kita. Jadi kalau tidak ada Rasul Paulus, saya yakin ajaran Kristiani tidak akan sampai ke Asia. Karena keberanian dialah kita memperoleh ajaran Kristiani dan beriman pada Yesus Kristus. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan manusia yang awalnya tidak bertanggung jawab dan tidak bijaksana terhadap kehidupan menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi ada banyak faktor yang bisa merubah manusia. Salah satunya adalah faktor pengalaman hidup, pergulatan hidup, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan saya. Saya mohon maaf bila dalam penjelasan ini ada kesalahan, kekeliruan. Saya mohon koreksi, saran, dan masukan dari kita semua agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.